apakah capres ini tidak layak disebut sebagai jongos partai? Karena jongos partai mungkin lebih memunculkan kata-kata yang lebih tepat, yaitu majikan berbicara A, maka dia harus A. Jika menentang, maka gebrak meja. Habis perkara. Lu berani nentang majikan partai? Oh, copot lu dari capres dan cawapres. Sebutan petugas partai kembali ditulis, kembali muncul, dibicarakan. Sebutan petugas partai pertama kali memang disematkan kepada seseorang yang bernama Insinyur Joko Widodo pada saat dia berhasil dipercaya oleh rakyat pertama kalinya menduduki jabatan presiden pada tahun 2014. Saat ada gelaran nasional oleh partai PDIP, di situ sang ketua umum menyebut sebagai seorang petugas partai. Bahkan diselingi beberapa kata-kata yang membuat rakyat marah karena seolah-olah meremehkan presiden yang sangat diharapkan dan sangat disayangi oleh rakyat Indonesia, di mana sejak dia menjabat wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan terakhir dia memenangkan kontestasi pemilihan presiden tahun 2014. Sobatku semuanya, apakah benar sebutan petugas partai yang dikatakan oleh mereka yang saat ini pendukung-pendukung koalisi perubahan dan beberapa orang yang tidak menyukai Bapak Presiden Joko Widodo bersama kebijakannya adalah petugas partai dalam kategori yang sebenarnya, yaitu seseorang yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak boleh melakukan apa-apa, dan hanya boleh menurut dari apa yang dikatakan oleh majikannya? Sebuah pemikiran yang sangat salah. Walaupun secara organisatoris dikatakan presiden ini atau Jokowi ini adalah petugas partai di dalam partai yang berlambang kepala banteng. Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden jika hanya dipilih dan diangkat oleh Megawati beserta dengan partainya, tanpa ada dukungan dan pilihan rakyat pada saat pemilu diadakan. Jokowi tidak akan bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden tanpa ada partai yang mengusulkan. Jokowi tidak akan bisa mencalonkan diri menjadi calon wali kota Surakarta tanpa ada PDIP yang mengusung dan mencalonkan. Jokowi tidak akan bisa menjadi gubernur DKI Jakarta tanpa ada PDI yang mengusung dan mencalonkan Jokowi, walaupun harus berkoalisi dengan beberapa partai dan pada saat itu berkoalisi dengan Partai Gerindra di DKI Jakarta. Inilah yang namanya disebut petugas partai yang sebenarnya. Kemarin pada saat peristiwa Muhaimin Iskandar diambil dan dicalonkan sebagai cawapres oleh yang kita tahu sebetulnya adalah Surya Paloh yang mengusulkan, Surya Paloh yang membawa, dan Surya Paloh lah yang memiliki ide. Itu sudah terjawab semuanya, baik dari pidato pada saat deklarasi antara capres dan cawapres, pada saat penjelasan wartawan Tempo di dalam podcastnya yang kita semua mengerti telah beredar luas di masyarakat. Sobat-sobatku semuanya, bagaimana dengan prosesnya? Dan proses itu dijelaskan sendiri oleh Anies Baswedan sebetulnya pada waktu di dalam podcastnya dengan Najwa Shihab. Walaupun masih tersirat abu-abu, ternyata pada perundingan sehari sebelum Surya Paloh memanggil Muhaimin Iskandar, di situ tim 8 beserta dengan Anies berunding di Cikeas. Dan di dalam perundingan itu, sobat-sobatku semuanya, sempat terjadi suasana yang panas, sempat terjadi perdebatan yang mengundang amarah koalisi yang terlibat. Mereka sama-sama ingin mempertahankan apa yang menjadi usulannya. Dan jelas bahwa Demokrat mempertahankan untuk mempercepat deklarasi dan menetapkan siapakah cawapresnya.
Dan Nasdem menolak untuk deklarasi secepatnya, tetap mempertahankan agar deklarasi dilakukan nanti pada saat di penghujung penentuan capres dan cawapres saat akan didaftarkan ke KPU. Kader Demokrat yang merasa seolah-olah ada pemelintiran, walaupun terjadi debat panas di situ dan dijelaskan di podcast itu, kader Demokrat ini merasa ada sebuah peristiwa yang disembunyikan oleh Anies dengan sebutan kata-kata menggebrak meja. Siapakah yang menggebrak meja? Karena perundingan ini panas, kader Demokrat ini merasa perlu menjelaskan karena dia melihat atau partainya melihat seolah-olah itu diarahkan ke Partai Demokrat yang selama ini ngotot ingin AHY menjadi cawapresnya Anies Baswedan, ngotot agar deklarasi capres dan cawapres segera dilakukan. Kader Demokrat ini menjelaskan penggebrak meja itu tidak lain dan tidak bukan adalah SP atau bisa disebutkan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Pada waktu berikutnya Surya Paloh bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Lagi-lagi di situ dikatakan oleh Caimin bahwa pada saat pertemuan itu Caimin ditanya oleh Surya Paloh, apakah kamu siap menjadi wapres, cawapres? Caimin mengatakan bukan hanya sebagai cawapres atau wapres, sebagai capres pun saya siap. Nah, sobat-sobatku semuanya, di situ Surya Paloh mengatakan jangan kau macam-macam. Wapres ya wapres, karena koalisi sudah memiliki capres. Nah, sebetulnya siapakah yang menjadi petugas partai dan siapakah yang menjadi majikan di dalam koalisi ini? Jelas tampak terlihat bahwa Surya Paloh sangat memegang peran penting di dalam koalisi ini. Dan pada saat peristiwa penggebrak meja, saya ingin bertanya kepada sobat-sobatku semuanya, apakah bukannya seorang majikan yang berani menggebrak meja di hadapan bawahan? Apakah salah jika majikan marah kemudian atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, tetapi bawahan itu ternyata nekat terus dengan argumentasi yang tidak masuk akal menurut majikan, kemudian untuk meredakan suasana, untuk mendiamkan suasana agar sang majikan bisa berbicara, maka digebraklah meja itu. Apakah ini salah, sobat-sobatku semuanya? Ternyata capres dan cawapres ini bukan hanya sekedar petugas partai. Mereka sama-sama tidak berdaya. Walaupun Anies sudah mengeluarkan memo yang memastikan bahwa cawapresnya adalah AHY, dan memo itu ditulis pada tanggal 25 Agustus. Dan setelah ditetapkan Surya Paloh bahwa cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar, nah, mereka berdua sama sekali tidak bisa menolak, dan mereka berdua menambahkan kata-kata bahwa memang ini adalah sebuah perpaduan yang sangat bagus. Karena di Jawa Tengah dan di Jawa Timur Anies Baswedan kurang, Anies Baswedan tidak menguasai, sehingga dibutuhkan seseorang yang bernama Muhaimin Iskandar untuk menguatkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan tentunya koalisi ini ingin menang, bukan? Itulah kata-kata yang dirangkum dengan demikian indahnya untuk menyembunyikan bahwa sebetulnya mereka berdua tidak memiliki kekuatan untuk menolak sang majikan. Apakah capres ini tidak layak disebut sebagai jongos partai? Karena jongos partai mungkin lebih memunculkan kata-kata yang lebih tepat, yaitu majikan berbicara A, maka dia harus A. Jika menentang, maka gebrak meja. Habis perkara. Lu berani nentang majikan partai? Oh, copot lu dari capres dan cawapres. Inilah sobat-sobatku semuanya.
Julukan yang disematkan kepada Joko Widodo oleh koalisinya ternyata berbalik. Mereka lah yang sebetulnya lebih pantas dijuluki petugas partai. Jongos partai. Pilpres 2024 semakin dekat, dan semakin dekat pula kita mengerti siapa capres dan cawapres yang resmi diterima oleh KPU dan resmi didaftarkan ke KPU dan resmi berlaga pada Pilpres tahun 2024. Mari sobatku semuanya, jangan lupa kita jangan sampai salah pilih capres dan cawapres yang akan menjadi pemimpin dari bangsa ini. Marilah kita pilih presiden dan wakil presiden yang benar-benar mengedepankan bagaimana bisa mengelola negara ini, bisa mengarahkan negara ini menjadi sebuah negara yang besar, yang tetap berada di atas relnya, meneruskan pembangunan apa yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun-tahun ini, meneruskan pembangunan yang telah dirancang, yang fondasinya telah ditaruh oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan pada saat ini Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat dikagumi karena kemajuannya, karena kemampuannya di dalam mengolah investasi dan sumber daya alam, sehingga diharapkan pada beberapa tahun ke depan hasil dari sumber daya alam ini akan bisa menyejahterakan rakyatnya, asalkan presiden yang terpilih bukanlah presiden yang ingin berkuasa. Presiden yang terpilih adalah bukan presiden yang ingin memiliki kekayaan untuk pribadinya, yang akan mengeruk sumber daya alam ini bersama-sama dengan negara-negara lain yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Sobatku semuanya, marilah kita pilih presiden yang tidak pernah terlibat di dalam organisasi radikal dan intoleransi. Marilah kita pilih presiden yang benar-benar memiliki komitmen bahwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita satu, dan Pancasila adalah satu-satunya ideologi kita berbangsa dan bernegara. Marilah kita pilih presiden yang tidak pernah terlibat di dalam kasus-kasus kriminal atau kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sobat-sobatku semuanya, mari kita bersama-sama menyongsong Indonesia maju.